Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada sukacita hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih karena kasih kemurahan Tuhan. Kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang dari jauh, dari Bekasi, ada yang dari Manado. Puji nama Tuhan, nanti kita habis bisa berkenalan, belum kenal sesama lain. Bapak Jemaat bisa saling berkenalan, saling menanyakan nama ya. Sehingga kita nanti berkunjung ke Bekasi, saat kita ketemu, kita bisa menyapa, kita bisa saling mengirim kabar juga. Puji nama Tuhan, selamat datang semuanya. Puji nama Tuhan, biarlah kita selalu mengagungkan nama Yesus, kita tinggikan nama Dia. Ada satu hal yang kita percaya saat ini, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu tidak akan pernah peduli akan kita. Tapi doa kita selalu Tuhan tepat pada waktunya. Percaya dan percaya terus bahwa Yesuslah satu-satunya harapan dalam hidup. Saya udah cepat berdiri. Kita sembah Tuhan Yesus. Kita tinggikan nama Dia.
di surga, Bapa yang penuh kasih dan kuasa, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat kami yang hidup. Kami sungguh-sungguh rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami rindu menikmati baik-Mu, kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kiranya Dia turun atas kami dalam ibadah. Kami undang Kau hadir tengah-tengah kami, Roh Kudus. Kau yang akan menguasai seluruh ruangan hati pikiran kami, ruangan ibadah ini, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami merasakan akan kehadiran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, baik mereka yang sudah ada di tempat ini maupun yang mungkin masih dalam perjalanan. Lindungi sertai mereka sampai di tempat ini dalam keadaan selamat. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk mereka yang mudik ya Tuhan, Kau akan berkati dan sertai juga, supaya nanti ketika mereka balik kembali dalam keadaan selamat. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Kau memakai kami pelan-pelan yang melayani untuk mempermuliakan dan meninggikan nama-Mu. Pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita hebat, tapi kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita bukan siapa-siapa di depan Tuhan-Nya, tapi kita dipakai Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan, kita dipilih dari segala bangsa. Beatnya cepat, masih kuat berdiri ya? Amin, masih kuat berdiri. Kita saya undang paling berdiri. Kita pujikan sekali lagi dengan penuh sukacita. Goyang kanan kiri, tepuk tangan Tuhan Yesus.
mandi keringat. Puji nama Tuhan. Kuasa Tuhan yang luar biasa, Roh Kudus tercurah untuk kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya persilakan buat dari keluarga dari Bekasi mempersiapkan pujian sehingga bisa menguatkan kita semua. Kita juga diberkati atas pujian ini. Mohon. Di atas saja. Shalom. Iya. Saya terus terang ini dari rombongan Bekasi. Sangat bahagia. Sebelum kami pujian ya, bahagia sekali. Jadi hari-hari kemarin dan hari ini bagi kami merupakan hari yang spesial. Bagaimana kami bertemu dengan keluarga di tempat ini, disambut yang begitu ramah, sopan. Karena mohon maaf Bapak Ibu, di Jakarta nggak seperti itu. Ya segelunus gitu aja. Dan memang saya juga asli orang Madiun. Itu bisa teringat kembali di masa-masa dulu memang luar biasa. Dan saya merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Apalagi kemarin saya juga terima kasih pada Bapak Ibu Gembala mengantar kami jalan-jalan. Waduh, ditemani sampai akhirnya. Hari yang sangat spesial. Dan pada hari ini Bapak Ibu kami akan mempersembahkan pujian. Kiranya ini juga menguatkan saudari kami yang ada di tempat ini, apapun bentuknya. Ini sebagai ucapan syukur kami oleh karena rahmat dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup
hidup ini cari berkah. Terima kasih. Hidup ini jadi berkat untuk kita semua. Amin. Itu juga karena kemurahan Tuhan. Kita hidup itu karena kasih anugerah dari Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak akan jadi seperti saat ini. Amin. Di nama Tuhan. Pujian dari keluarga apa ya Pak? Dari marga apa ya? Padahal wajahnya sama semua. Wajahnya dari sini ke sini sama semua saya lihat. Padahal Bapak yang tadi bilang dari sana loh, dari Kare, dari ya Pak ya dari Kare ya. Oh berarti sudah memang tulang rusuk apa? Tulang rusuk ibu yang mana tadi? Itu ada istrinya di sana. Nah, di nama Tuhan berkatnya luar biasa. Kita pun juga diberkati ya. Amin. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Ya atas kepada hambanya. Bila kita semakin iman kita semakin dikuatkan, ditambahkan, meskipun ada badai menerpa, meskipun ada masalah berganti sini berganti ada dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam rumah tangga kita, di dalam dimanapun kita berada, masalah itu ada. Tapi bersama Tuhan Yesus, masalah itu bukan apa-apa. Bersama Tuhan Yesus tidak akan terjadi sesuatu yang begitu berat, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak yang tergeletak. Tangan Tuhan siap menopang untuk kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya dan kita akan siapkan hati kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa bersyukur padamu ya Tuhan Allahku.
Mari kita satu di dalam doa. Kami duduk di hadapan Bapa, naikkan ucapan syukur terima kasih atas anugerah-Mu yang Engkau bisa limpahkan dalam hidup kami di hari ini. Kami ada di dalam rumah-Mu, kami telah memuliakan Tuhan lewat pujian penyembahan. Biarlah kasih anugerah, kemuliaan-Mu akan senantiasa hadir dalam hidup kami saat ini. Tuhan, kami telah mempersiapkan seluruh hidup kami, seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menikmati firman Tuhan yang adalah kebenaran yang memerdekakan kami hari demi hari lepas waktu. Terima kasih Tuhan, inilah syukur doa kami panjatkan pada Tuhan. Kami duduk manis terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tentunya saya pribadi mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan bagi saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu. Terima kasih kami juga kepada keluarga Gembala, Bapak dan Ibu, serta anak-anak dan seluruh pelayan yang juga memberikan kami kepercayaan untuk membagikan berkat dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami yang berdiri tadi adalah keluarga Sinaulan, ya, atas nama Saudara Indra Tumanduk Sinaulan, dan Mama Indra adalah adik kandung saya. Jadi kami kakak beradik. Kami tergolong dalam keluarga Sinaulan Mungkareng, tetapi lebih besar lagi kami keluarga Sinaulan Wawar. Dan yang berdiri bicara tadi, dia sudah dinobatkan menjadi warga Wawar. Bukan lagi Agus. Ada marganya, saya suka lupa. Marga Wong Jowo, tetapi kami nobatkan dia menjadi marga Wawar. Ya, puji Tuhan. Dan saya sudah banyak mendengar keluarga Wawar ini bukan cuma di Sulawesi Utara, tetapi sampai di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, dia ada di sana. Bahkan satu kali waktu ada berita yang masuk ke saya keluarga Wawar dari Amerika. Ya, saya berharap saya bisa ke Amerika, tetapi lebih penting saya berharap saya bisa masuk surga. Haleluya. Puji Tuhan. Adapun kami yang berdiri, ya, saya telah dikaruniai Tuhan, saya mendapat anugerah Tuhan yang besar dengan memberikan istri, ya. Saya punya istri 3 anaknya. Haleluya. Jadi saya punya istri 3 anaknya. Ya, jangan sampai salah, ya. Baik. Dan anak-anak kami sudah dewasa. Yang satu ada di Sulawesi Utara Manado, membantu pelayanan di sana, dan yang kedua dan yang ketiga ada di Bekasi, tepatnya Bekasi Barat, ya. Jika ada yang suka ke daerah Jakarta dan sekitarnya, kami ada di sekitar Pasar Sumber Arta di jalan rayanya Kalimalang. Kami ada di daerah sana. Dan moga-moga Bapak Ibu, ya, berkenan untuk bisa jalan-jalan, mampirlah di Bekasi, di Gereja Pantekosta di Indonesia, Bintara Jaya. Nah, itu tempat kami melayani. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan secara perkenalan. Sebab ada pepatah tua bilang, tidak dikenal maka tidak disayang. Saya mau disayang oleh keluarga Gembala dan seluruh jemaat Tuhan dan para pelayan-pelayan.
Saudara berkenan menyayangi saya? Ya, nanti sebentar pulang salam-salaman. Baik, kitab Markus pasalnya yang kelima. Kita melihat kitab Markus pasalnya yang kelima. Kita membaca pada ayatnya yang ke-21. Kitab Markus pasalnya yang kelima ayat yang ke-21. Kita akan coba melihat sampai pada ayatnya yang ke-29 saja. Untuk menghormati pembacaan firman Allah, saya menjemput kita semua berdiri dan saya akan membacakannya. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-21, firman-Nya sebagai berikut. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepada Yesus, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Itu yang disampaikan oleh Yairus, seorang pengurus gereja. Ayat yang ke-24, perhatikan baik. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah seorang di situ, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Disilakan duduk. Tuhan berkati pembacaan firman Allah yang akan menjadi renungan kita di pagi menjelang siang. Bapak Ibu, ada dua tokoh yang kita bisa lihat bersama di dalam pembacaan kita, di mana tokoh yang pertama adalah Yairus dan yang kedua seorang perempuan Kanaan. Kita tahu bersama bahwa Yairus seorang pemimpin, seorang penjaga, pengurus gereja, ya. Dan dia tahu bahwa Yesus itu sanggup dapat melakukan hal-hal yang baik itu di luar nalar manusia. Ada banyak hal yang telah dia perhatikan tentang Yesus. Banyak pekerjaan yang spektakuler yang dilakukan Yesus. Karenanya ketika anak perempuannya sakit, dia datang langsung kepada Yesus. Dan Yesus langsung menanggapi permohonan dari Yairus. Karena mungkin Yairus itu seorang yang senantiasa melakukan atau mengelola, mengatur ritual-ritual ibadah kepada Tuhan, sehingga Yairus langsung mendapat respon dari Tuhan. Tetapi saat Yesus berjalan, tiba-tiba ada seorang perempuan yang
notabene-nya sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan. Pada saat dia mendengar dan melihat Yesus dari jarak jauh, di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dia berlari dan kemudian dia berusaha untuk mendekat Yesus, dan kemudian di dalam hati dia cuma bilang, yang penting saya bisa jamah jubahnya dan terlalu yakin aku pasti sembuh dari penyakit. Persoalan di sini Bapak Ibu, kita menitik beratkan kepada tokoh yang kedua, yakni seorang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan atau orang Kanaan itu tidak masuk dalam garis keselamatan, yang mereka di luar daripada keselamatan karena banyak hal yang membuat mereka terbuang dari keselamatan itu. Tetapi yang luar biasanya kita melihat perempuan Kanaan ini, ya, dia berusaha untuk mendekat Yesus. Tapi sebelum itu kita melihat dulu ke atas. Perempuan ini adalah seorang yang kaya raya. Bayangkan saja, kurang lebih 12 tahun dia bergulat dengan penyakit pendarahan. Bukan cuma penyakit batuk saja 1-2 minggu. Saya kemarin dapat penyakit batuk 2 minggu. Sudah stres, mau khotbah, batuk, malu kepada jemaat. Berdoa, batuk, malu. Ya. Pasti orang bilang tidak ada iman ini gembala. Ya. Tidak percaya Tuhan ini gembala. Kenapa? Sakit batuk, stres. Berusaha, berupaya, cari obat sana sini supaya penyakit sembuh. Perempuan ini demikian yang dilakukan. Dia bermanuver kemana dia pergi. Bahkan dia cari tabib yang paling hebat. Orang kenal kalau tabib, kalau seorang dokter hebat, katanya orang China, ya orang Chinese. Orang punya ilmu kedokteran itu hebat. Jangankan ilmu kedokteran, ya, yang obat-obat seperti tradisional, mereka itu hebat. Mungkin bisa saja perempuan ini, ya, cari tabib yang oke punya. Tetapi catatan atau pesan yang disampaikan oleh Markus kepada kita hari ini bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh perempuan ini tidak kunjung sembuh, bahkan semakin parah yang dialami. Ya, sudah habis kekayaannya, tidak ada kesembuhan. Apakah itu tidak persoalan? Itu persoalan sangat. Ya kan? Itu persoalan sangat. Tetapi kita melihat di sini ayat yang ke-27 dia bilang begini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita-berita tentang Yesus. Perempuan Kanaan ini sudah mendengar tentang Yesus. Ya. Sehingga dari kerumunan orang banyak, dia berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Supaya katanya dia sembuh. Persoalan begini Bapak Ibu, dia ke tabib selama kurun waktu 11 tahun saja, tidak sembuh. No, ini cuma menjamah jubah Yesus bisa sembuh. Pertanyaan kita hari ini, apakah jubah Yesus itu punya kuasa? Atau adakah sesuatu yang terselip di jubah Yesus sehingga perempuan itu tahu bahwa saat dia pegang jubah itu dia sembuh? Yang kedua pertanyaannya, apakah selama ini jubah Yesus yang dikenakan dalam tubuh Yesus itu tidak pernah tersentuh selain perempuan Kanaan? Oh, kalau kita baca selanjutnya atau jelas di sini dia bilang begini,
Ia telah berulang-ulang diobati oleh tabib, sehingga ia telah menghabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Ya, ada ayat yang di atas dibilang begini. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan. Ada ayat yang berkata bahwa ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan. Artinya, selama ini jubah Yesus itu selalu disentuh oleh orang banyak. Benar apa betul? Setiap Yesus berjalan dengan murid-muridnya, jangankan orang lain, murid-muridnya saja suka menyentuh jubah Yesus. Jubah Yesus akan selalu tersentuh oleh siapa saja. Tetapi kita melihat di sini seorang Kanaan, seorang yang telah berpenyakit pendarahan 12 tahun, hanya dengan menyentuh jubah Yesus dia sembuh. Khasiat kesembuhan dari jubah Yesus apa kira-kira? Apakah tidak sama dengan orang yang lain? Atau notabene-nya Yairus? Apakah tidak sama dengan si Kanaan ini? Sama. Manusia sama. Tetapi kita melihat di sini perempuan Kanaan memiliki satu. Yang pertama saya harus sampaikan hari ini. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, andaikan kita selalu dan terus mendengar Yesus, sudahkah kita timbul iman? Persoalannya ada di sini. Kunci yang kedua, dia terus melakukan suatu keintiman, kedekatan dengan Yesus. Dia membangun sebuah relasi terus dengan Tuhan, supaya apa yang telah diterimanya itu akan tetap terpelihara, terjaga terus menerus, seperti kita hari ini, yang walaupun di luar sana sibuk dengan hal-hal lahiriah, hari ini kita sibuk dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang, siapa sibuk dengan aku akan pun sibuk dengan kamu. Haleluya. Jadi kita bersyukur ada Tuhan yang senantiasa memperhatikan kita. Ada Tuhan yang tidak pernah tertutup matanya, yang selalu melihat apa adanya hidup ini. Dan yang berikut kita melihat apa yang membuat sehingga perempuan Kanaan ini beroleh kesembuhan. Dia menjamah jubah Yesus. Apa sih jubahnya? Coba saya membuka dalam kitab Yesaya pasal 60. Kitab Yesaya 61. Di sana dijelaskan tentang jubah. Yesaya 61 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan bagi kita semua bunyi firman Tuhan. Aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Haleluya. Aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Jadi kita melihat di sini jubah yang disentuh oleh wanita tadi, menuju kepada pribadi Yesus yang mendatangkan selamat. Siapa Yesus? Jubah yang di sini disebut juga tentang
kebenaran yang memerdekakan setiap umat. Ya. Jubah yang disalurkan, dibungkuskan, ya, ditutupi. Saya teringat dalam kitab Kejadian, manusia yang pertama Adam dan Hawa. Ya. Saat Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, Allah menghirupkan udara, nafas hidupnya, sehingga manusia itu bergerak, ya, beraktivitas. Dan Tuhan melihat semuanya itu baik. Saat manusia itu jadi bergerak, bernyawa, Tuhan tempatkan dia di taman, difasilitasi manusia itu. Tapi Tuhan cuma bilang begini, semua di taman ini boleh kamu makan, tetapi di antara kurang lebih ribuan pohon, satu saja di antaranya jangan kamu makan, raba pun tidak boleh. Tetapi oleh karena situasi keadaan, mereka terbujuk rayu oleh ular yang disebut setan iblis. Mereka mendengar apa yang disampaikan oleh ular tua itu, mereka jatuh di dalam dosa. Kejatuhan manusia itu, ya, akibat daripada ketidaktaatan kepada perintah Allah. Ya, jatuhlah manusia itu. Dan saat manusia jatuh, kata kitab Kejadian pasal 3 ayat 7 menjelaskan bahwa manusia itu telanjang. Saat manusia itu telanjang, ya, mereka merasa malu dengan ketelanjangan itu. Dan mereka berdaya upaya menutupi ketelanjangan. Mereka mengambil kulit kayu dan membungkus tubuh mereka dari ketelanjangan itu. Tetapi ada bersyukur kepada Allah, Tuhan kita, kepada Adonai kita, di mana Dia menyembelih seekor domba, kemudian Dia mengambil kulit dari domba itu dan dipakaikan kepada manusia. Disitulah awal mula manusia mendapat anugerah Tuhan. Ya, dosa manusia ditutupi oleh darah Tuhan. Ketelanjangan manusia itu diselimuti oleh kebenaran Allah. Karena kulit kayu itu bicara kebenaran manusia, sedangkan kulit domba itu menuju kepada kebenaran Allah. Amin. Jadi manusia yang tadinya berdosa, seperti yang disebut dalam kitab Markus, dia menyentuh jubah Yesus. Artinya dia menyentuh kebenaran-kebenaran Allah. Dia menghampiri kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan pada saat dia menyentuh kebenaran Allah, dia disembuhkan. Dia disembuhkan. Seberapa jauh kita hari ini masih di luar kehendak Tuhan. Mari menghampiri kepada Tuhan. Ya, jamalah kebenaran Allah itu supaya engkau disembuhkan. Mungkin engkau berkata, saya tidak sakit kok hari ini, saya sehat, segar bugar kok saya. Tetapi mungkin ada sakit dalam batin. Datanglah kepada Tuhan, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Dia sanggup pulihkan, dia dapat sembuhkan engkau. Atau mungkin secara tubuh tidak, mau jiwa kita enjoy saja. Tetapi mungkin dalam situasi perekonomian, pekerjaanmu, datanglah kepada Tuhan, sentuhlah kebenaran-kebenaran itu. Sebab memang Yohanes pernah berkata begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui jalan kebenaran itu. Itulah sebabnya di hari ini pesan kuat melalui kitab Markus untuk menikmati satu keselamatan baik dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Menikmati keselamatan dalam segala aspek hidup, dalam tugas kerja kita. Kita harus menghampiri Tuhan. Kita bangun relasi dengan Tuhan. Sebab ingat baik, ya, sekali lagi saya katakan ingat baik. Tuhan cuma bilang begini, carilah dahulu kebenarannya, maka sekalian itu akan ditambahkan. Ya, cari dahulu kerajaan
kerajaan sorga, kebenaran sorga, supaya semua yang kita inginkan akan dipenuhi. Ya, sebab memang dalam Injil Yohanes pun berkata bahwa ya, Yesus datang ke dunia. Dia memberi hidup dan memberikan segala kelimpahan. Tetapi iblis datang ke dunia. Dia menebarkan teror. Dia mengambil damai sukacita. Bahkan dia mampu untuk mematikan tubuh jasmani kita. Tetapi Yesus datang dalam segala kelimpahan. Karenanya Markus hari ini memberikan pesan yang teramat kuat bagi kita sekarang. Baik dalam situasi apapun, kita tetap bangun relasi dengan Tuhan. Tetap menyentuh kebenaran-kebenaran Allah. Sebab di luar kebenaran Allah, engkau tidak melihat sorga yang terus-menerus menjadi impian kita. Bukan cuma dalam ucapan sorga mulia, tetapi sorga menjadi bagian tempat kita untuk selamanya. Dan sebelum itu kita akan berperang, kita akan bekerja, kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam memerintah pada 1000 tahun damai. Saudara menginginkan hal ini, saya juga sangat menginginkan hal ini, ya. Tetapi kuncinya kita dekat. Yang pertama, bangun relasi dengan Tuhan terus-menerus dan terus menyentuh kebenaran-kebenaran Allah. Baik tubuh kita, jiwa kita, roh kita harus tetap menyentuh kebenaran Allah supaya kita tetap sehat. Seperti WL tadi, waduh, luar biasa semangatnya, ya. Itu pertanda menyentuh kebenaran. Sebab ada ayat berkata dalam kitab Roma pasal yang ke-8, dia bilang kitab Roma pasal 8, saya bawa kepada ayatnya yang ke-31, 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan? Orang Amin bilang, saya tidak ada lawan. Ya, saya tidak punya lawan. Artinya dia tetap nomor 1. Jika ada di dalam Adonai Tuhan kita, amin. Jika kita tetap ada di dalam Tuhan kita, saya tidak ada lawan. Tetap menjadi nomor 1. Ini bukan kecap. Sebab kecap di mana-mana nomor 1. Ya. Tetapi ini Tuhan, Adonai kita adalah Tuhan. Jika kita ada di dalam Dia, tidak ada lawan. Yang berikut dia bilang ini, ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Roma, ya. Kalau kita ada di dalam Adonai Tuhan, ya, kita pasti melihat kemenangan demi kemenangan. Ini membangun sebuah relasi. Ini sedang mendekat dengan Tuhan, supaya kita menikmati berkat Allah yang sungguh luar biasa. Sebab kita mengiring Tuhan bukan begini-begini saja. Ada peningkatan dalam iman kita. Amin. Ada peningkatan. Bukan kata orang, apa kabar? Oh, biasa-biasa. Orang harus katakan, aku anak Tuhan yang luar biasa. Apa yang membuat kita luar biasa? Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Kita melihat ayat yang berikutnya.
pada ayat yang ke-31, 32 atau mulai ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu telah tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Perhatikan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi perempuan yang Kanaan terkungkung oleh penyakit. Kalau penyakit pendarahan dalam bahasa yang lain disebut dengan penyakit cambukan, penyakit kutukan. Dan penyakit kutukan itu seperti kusta. Tidak ada obat yang mampu menyembuhkan ini selain kuasa Tuhan. Dosa yang mengungkungi perempuan itu adalah kutukan atau cambukan, cemeti. Dan tabib siapapun tak mampu menyembuhkannya selain dia datang kepada Tuhan, jawab kebenaran, sentuh kebenaran, dia dimerdekakan. Saudara ini dimerdekakan hari ini? Mari datang kepada Tuhan. Mari dekat dengan Tuhan. Kata lagu awal, hanya dekat Allah saja kita alami ketenangan. Kita jauh dengan Tuhan, kita tidak nikmati ketenangan. Dekat dengan Tuhan. Ekonomimu tidak mampu membuat engkau tenang, malah akan bikin pusing kepala. Bikin hitung lagi. Kayaknya ada yang kurang. Cuma Tuhan tidak bilang ini, yang kurang kamu gak cari gua, yang kurang kamu gak dekat dengan saya, si pemberi berkat. Hari ini kita disegarkan kembali tentang iman, percaya kita di dalam Tuhan. Sebab dasar yang penting menikmati suatu kesembuhan dekat dengan Tuhan. Jamah kebenaran Tuhan supaya engkau sembuh. Saudara, pesan firman Allah yang teramat kuat bagi kita sekali di hari ini. Mari, saat engkau sedang gundah gulana, saat engkau sedang ditimpa dengan suatu persoalan hidup, dekat kepada Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Tetapi ada ayat selanjutnya di dalam begini, andai kata kita sedang ada di dalam kondisi itu, sekali lagi, andai kata kita sedang ada dalam posisi kita dicobai, kita sedang dalam kehidupan yang tak berdaya, suatu keadaan yang tidak enak, tidak menguntungkan. Ayat terakhir dia bilang begini, tetapi aku, Allah, Adonai Tuhan, akan memberikan jalan keluar supaya kamu sanggup menanggungnya. Amin. Jadi semua persoalan dalam hidup ini, kuncinya kita akan bebas, kita akan sejahtera, kita akan damai bersama dengan Tuhan. Saudara ingin bersama Tuhan? Coba angkat tangan lebih tinggi dari kepala. Tutup matamu hari ini. Tutup matamu hari ini. Tuhan ingin periksa sedalam mungkin, ya, bagaimana engkau bangun relasi benar dengan Tuhan. Atau cuma karena pemuda remaja yang diberkati Tuhan, saya cinta kepada kekasih itu, saya mau setia dengan Tuhan. Ketika aku dapatkan dia, mulai lagi loyo. Mungkin ada persoalan masalah yang sedang kau hadapi hari ini, saya mencinta Tuhan. Tetapi saat engkau bebas dari persoalan itu, saya mulai loyo. Para pelayan-pelayan Tuhan hari ini, saya mau katakan, jangan karena engkau diberikan tanggung jawab dalam pelayanan hari ini, engkau setia latihan, setia doa. Setelah bulan depan tidak dapat jadwal, saya mulai memulai lagi. Fight saja, ya, lakukan saja.
semaksimal mungkin tentang iman percaya, sebab di balik itu engkau akan melihat mahkota kemuliaan Tuhan yang akan engkau terima. Sekali lagi angkat tangan Bapak, lebih tinggi dari kepala. Saya usaikan firman ini pada detik itu. Ada sesuatu yang saya lihat hari ini. Ada kemenangan yang Tuhan akan beri bagi engkau hari ini. Tetapi hari ini saya katakan, kemenangan yang engkau peroleh hari ini saat engkau bangun relasi benar dengan Tuhan, dan pada saat engkau menyentuh kebenaran Tuhan, engkau dimerdekakan. Yesus jalan satu-satunya menuju keselamatan. Dia baik buat kita. Sikirlah mata kaya, dia ada untuk kita. Dia sedang menyelidiki hatimu hari ini. Sejauh mana engkau dekat dengan Tuhan? Seberat apa persoalanmu hari ini? Yesus jalan keluar satu-satunya. Engkau dimerdekakan. Hanya dekat Allahku, hanya tenang hatiku, kau sertai jalanku, panjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan kau perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Markus berpesan hari ini kepada kita semua agar kita bangun relasi dengan Tuhan, agar kita datang menyentuh jubah kebenaran Yesus yang dapat memerdekakan engkau dari segala persoalan masalah hidup. Kebenaran adalah menuju kepada keselamatan yang kekal. Pada hari ini, hal yang terakhir, engkau semakin taat dengan Tuhan, supaya engkau benar-benar menikmati sukacita yang besar. Saya mengundang kepada kita semua yang ada, jika ada yang ingin didoakan hari ini, engkau dapat dilepaskan dari segala persoalan masalah. Kami hamba-hamba Tuhan siap mendoakan pergumulan persoalan masalah, ataupun mungkin engkau sedang bergulat dengan sakit penyakit. Datang kepada Tuhan hari ini, engkau mau disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum saya serahkan mimbar ini kepada Tuhan, saya beri waktu 2 menit untuk kita semua hari ini. Ada yang merasa butuh didoakan, biar tampil ke depan, maju ke depan. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja yang dalam nama Tuhan Yesus, dia
segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tak dia jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya, haleluya. Dia baik atas hidup kami. Engkau Adonai Tuhan kami pada hari ini. Engkau sedang menyelidiki hati, tubuh, jiwa, roh kami hari ini. Benar kami sedang membangun sebuah relasi yang intim dengan Tuhan, agar kami boleh menikmati damai dan sukacita Tuhan. Kami bisa terlepas bebas dari segala persoalan masalah hidup kami. Karenanya hari ini di depan kami hamba-hamba ada sidang jemaat Tuhan. Kami tidak tahu persis pergumulan mereka, persoalan mereka, masalah mereka. Tetapi yang kami tahu hari ini ada Adonai Tuhan kami yang tidak pernah berubah setiamu bagi kami. Kau yang sedang menyelidiki hati dan pikiran kami hari ini. Sikil lama tak kaya lama. Tuhan, demi nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bebaskan, Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong mereka. Tidak ada yang lain, kekuatan yang lain di bawah kolong langit ini. Hanya kekuatan yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan dia kemenangan, Engkau yang memberikan dia kemenangan, Engkau yang memberikan dia kesehatan, Engkau yang menganugerahkan bagi mereka berkat secara jasmani dan rohani demi nama Yesus. Terpujilah Kristus Yesus, Tuhan yang ajaib dahsyat. Engkau yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau hadir atas hidup mereka hari ini demi nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya penyakit apapun Tuhan sanggup sembuhkan asal kami punya iman. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, Engkau sembuhkan penyakit kepala hari ini. Biar dia bisa melihat dengan benar dan baik, sehingga dalam nama Yesus dia boleh memuliakan Tuhan. Demi nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, turunlah berkat kuat sehat, berkat damai dan sukacita di setiap kehidupan kami hari ini. Demikian seluruh jemaat umat Tuhan yang walaupun tidak bisa maju ke depan, tetapi ada iman yang besar kepada kami. Firman Tuhan berkata, walaupun sebesar biji sesawi, kami mampu memindahkan gunung yang besar. Hari ini kami punya iman yang mampu membuat kami hidup dalam damai dan sukacita. Kami semua disembuhkan oleh Tuhan. Kami semua diberi kekuatan oleh Tuhan. Kami semua diberikan jalan-jalan baru oleh Tuhan. Demi nama Yesus Kristus,
Sehingga kami tinggalkan ruangan tempat rumah ibadah ini dalam kemenangan Tuhan lewat kemerdekaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga gembala, berkati anak-anak gembala, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terus-menerus mereka topang pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa, biarlah kiranya dalam rangka mereka membangun rumah ibadah, rumah doa, biar Tuhan yang mengirim segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan. Demikian juga dimusik, diberkati selalu oleh Tuhan dengan segala hikmat dan akal budi dari Bapa. Sehingga kami semua di atas berkat firman Tuhan yang kami boleh terima di pagi ini, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan saya kembalikan kepada Sungguh luar biasa firman Tuhan, sudah panjang lebar ya firman Tuhan masuk dalam hati kita, jadi rema dalam kehidupan kita. Tetap percaya, berserah sama Tuhan Yesus. Saya ada satu kata ini, saya mengajarkan sama anak saya ini. Ada masalah, tidak ada masalah, tidak jadi masalah buat Tuhan Yesus. Asal setia sama Tuhan. Mungkin di dalam Tuhan saya punya masalah. Saya punya masalah yang besar, Bapak Ibu juga punya sakit penyakit atau mungkin masalah ekonomi, rumah tangga, semuanya banyak masalah. Tapi di hadapan Tuhan tidak jadi masalah, karena Tuhan tahu asalkan kita setia sama Tuhan. Itu saudara, firman Tuhan tadi katanya bahwa kita tetap berharap sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan, hanya memegang jubahnya saja loh bisa sembuh. Dan sampai hari ini mujizat itu pasti nyata. Amin. Kita akan satu dalam doa sebentar, kita akan persembahan Tuhan. Segala puji syukur dan hormat bagi Engkau Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Engkau Yesus. Tuhan memberkati setiap kami, tangan-tangan kami berikan persembahan, baik persembahan syukur, persembahan sepersuluh, persembahan pembangunan dan lainnya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menggantikan berlipat kali gandakan segala berkat-Mu atas kami. Kami mengklaim janji-Mu Tuhan, bahwa Tuhan sekali tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkat Tuhan selalu melimpah atas kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar sucikan Tuhan, kuduskan persembahan kami ini, biarlah menjadi berkat dan menjadi kami bisa pakai Tuhan untuk pelebaran kerajaan Kau tempat ini Bapak. Gereja ini akan dibangun lebih indah, lebih indah seperti ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa tidak akan tinggal diam. Ketika Tuhan sudah membuka pintu berkat Tuhan, berkat terus memuncul deras atas kami Bapak. Untuk sidang jemaat Bapak, maupun untuk seluruh para donatur dan donatur yang ada di luar Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberikan persembahan kami untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kantong pelatnya jalan, kita akan mengucapkan satu pujian. Kasih setia Tuhan nyata dalam hidup. Bersedia bagiku.
Masih berdiri, kita akan menghormati firman Tuhan. Kita hormati firman yang selesai disampaikan kepada kita semua. Kita hormati Tuhan Yesus. Kita selalu menyembah, memuji kepada Dia. Bapa di surga, jangan kami membawa dosa kami pada saat ini Tuhan. Serahkan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai, negara yang sangat besar, ada ratusan juta penduduknya. Tuhan, kasihanilah bangsa kami. Kami mohon anugerah dan pertolongan-Mu untuk para pemimpin kami. Serahkan untuk Bapak Joko Widodo selaku Presiden dan juga Bapak Amin Ma'ruf selaku Wakil Presiden. Berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk dapat memerintah dengan baik ya Tuhan.
Tuhan akan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada penegak hukum, khususnya baik hakim maupun kejaksaan. Tuhan tolong supaya mereka dapat memutuskan satu perkara atau masalah dengan adil ya Tuhan, supaya mereka tidak bisa untuk disuap, tetapi mereka punya hati nurani dan juga memiliki integritas sebagai penegak keadilan dan kebenaran di negeri ini. Kami berdoa untuk aparat baik TNI maupun Polri, mampukan mereka dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Bapak Sigit selaku Kapolri, dan juga ya Tuhan, Hamba menyerahkan Panglima TNI. Tuhan juga akan menolong supaya Hamba-Mu Bapak Margono sungguh dipakai oleh Tuhan untuk dapat mengamankan aset negara, menjaga teritorial wilayah kedaulatan negara kami. Saat ini Bapak Hamba berdoa menyerahkan secara khusus untuk saudara kami yang ada di Papua. Beberapa hari-hari ini Tuhan, seringkali terjadi penyerangan yang dilakukan oleh KKB, dan Tuhan tolonglah supaya saudara kami yang ada di sana, Tuhan tolong supaya mereka juga memiliki kerinduan untuk kembali kepada NKRI ya Tuhan, sehingga pertikaian itu akan segera diselesaikan dengan baik. Tuhan akan lindungi, jagai saudara kami yang ada di Papua tetap ada dalam pada bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak, kami berdoa mohon belas anugerah dan kasih-Mu Tuhan, secara khusus untuk tahun-tahun politik, secara khusus Tuhan untuk tahun 2024 yang akan datang, yang tinggal beberapa bulan lagi. Tuhan, bangsa kami akan menentukan calon pemimpin secara khusus untuk kepala pemerintah, kepala negara, yaitu presiden. Tuhan tolong supaya Tuhan akan memberikan pemimpin sebagai ganti Pak Jokowi nanti ya Tuhan, minimal sama, dan Tuhan kami mohon belas kasih-Mu supaya Tuhan akan pilihkan calon presiden yang tepat untuk negeri dan bangsa kami. Presiden yang mampu untuk mengayomi, memiliki dasar ideologi yang nasionalis, sehingga dengan demikian ya Tuhan tidak terjadi perpecahan di negeri ini. Karena itu kami mohon belas kasih dan berkatilah ya Tuhan, siapapun yang Tuhan akan tempatkan. Kami percaya Tuhan tidak pernah salah untuk menempatkan pemimpin di negeri kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan akan melawan baik yang di kota maupun di desa, maupun di pelosok-pelosok. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan juga akan memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan dalam segala pergumulan, dalam segala kesulitan. Tuhan, mereka ada dalam tantangan, mungkin karena mereka ditolak, karena mereka memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada saudara kami. Mereka sedang menghadapi pergumulan untuk pembangunan rumah ibadah gereja. Tuhan yang akan tolong, Tuhan akan pakai siapa juga untuk memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, Kau pelihara dengan kasih dan rahmat-Mu kepada seluruh gereja-Mu di negeri ini. Gereja secara individu, gereja yang Tuhan akan menangkan, yang Tuhan akan pilih orang-orang yang belum percaya, dan Tuhan akan tobatkan untuk Kau selamatkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk badan-badan misi, baik dari luar maupun dari dalam. Tuhan juga akan memberkati supaya melalui para misionaris ini Tuhan, penanaman gereja di Indonesia boleh berlangsung dan terus akan berjalan. Kami berdoa untuk para misi dari Korea maupun dari Amerika, bahkan mungkin dari tempat atau negara yang lain. Tuhan yang akan memberkati mereka di Indonesia supaya Injil Kerajaan Allah ditegakkan di negeri, di Nusantara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak berdoa menyerahkan untuk rombongan hamba-Mu yang mungkin akan kembali. Tuhan akan lindungi dalam perjalanannya sehingga sampai baik yang ada sampai ke Bekasi, dan juga untuk keluarga Mas Indra dan ibunya yang akan kembali ke Manado. Tuhan juga akan menolongnya sehingga semuanya Tuhan siapkan sarana transportasi baik darat maupun udara. Tuhan yang akan menyediakan semuanya.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebab Tuhan begitu luar biasa mengasihi dan memperhatikan kami sampai hari ini. Jemaat-Mu ya Tuhan yang sakit, kami mohon anugerah-Mu, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh pelindung-Mu ya Tuhan, berdoa untuk Pak Bambang yang sudah bertahun-tahun stroke Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, sembuhkan Tuhan, supaya Pak Bambang dilamar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan yang mereka yang baru sakit, Tuhan juga akan pulihkan kesehatannya. Terima kasih untuk usul yang sudah jauh lebih sehat, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan dari sakitnya. Terima kasih Tuhan. Kau tahu apa menjadi beban dan pergumulan daripada sidang jemaat-Mu, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, baik mereka yang bergumul ya Tuhan untuk pendidikan anak-anak kami. Tuhan juga akan memberkatinya supaya mereka selesaikan semua pendidikan mulai dari SD, SMP, CTA, perguruan tinggi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan mohon kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau dengan wajahnya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada kita sekalian damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali.